warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, di sini saya Ika Nailah Habibah bersama Khofifah As-Sajdah dan Zamilatus Sholihah dari Prodi PAI semester 4 Fakultas Tarbiyah IAIFA Kediri. Video ini sengaja kami buat untuk pemenuhan tugas mata kuliah pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas terdiri dari beberapa poin. Poin yang pertama adalah pengertian pengelolaan kelas. Poin yang kedua adalah fungsi dan tujuan pengelolaan kelas. Yang ketiga adalah prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Dan yang keempat adalah pendekatan-pendekatan dalam pengelolaan kelas. Yang pertama adalah pengertian pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah pengelolaan dan yang kedua adalah kelas. Pengelolaan artinya adalah penataan atau sebuah pengaturan dalam suatu kegiatan. Sedangkan kelas adalah pelompokan siswa yang didasarkan pada tingkat perkembangannya. Jadi, pengertian dari pengelolaan kelas adalah suatu usaha yang dilakukan oleh penanggung jawab kelas atau bisa dikatakan oleh guru dalam kegiatan belajar mengajar dengan maksud agar tercapainya kondisi kelas yang optimal sehingga dapat terlaksana kegiatan belajar mengajar seperti yang diharapkan. Fungsi dan tujuan pengelolaan kelas. Fungsi pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas berfungsi untuk membuat perubahan-perubahan dalam kelas sehingga peserta didik dapat bekerja sama dan mengembangkan kontrol diri. Peserta didik harus mampu mengontrol diri dan mengembangkan sikap aktif khususnya dalam belajar. Sehingga kerjasama semua anggota kelas sangat dibutuhkan untuk mendorong semangat belajar peserta didik. Berkaitan dengan hal tersebut, guru harus mampu mengelola peserta didik terkait pengembangan sikap kerjasama dalam kegiatan pembelajaran sehingga proses pembelajaran bisa berjalan secara efektif. Dan berikutnya yaitu tujuan pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas bukan sekedar bertujuan untuk mengatur kondisi kelas, tetapi juga meliputi pengaturan berbagai komponen. Mengelola kelas berarti menciptakan dan memelihara kondisi kelas yang memungkinkan berlangsungnya proses pembelajaran secara efektif. Adapun tujuan dari pengelolaan kelas, yang pertama yaitu mewujudkan situasi dan kondisi kelas, baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan kemampuannya semaksimal mungkin. Yang kedua, yaitu menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi belajar mengajar. Yang ketiga, menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabot belajar yang mendukung dan memungkinkan peserta didik belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual peserta didik dalam kelas. Yang keempat, yaitu membina dan membimbing sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta sifat-sifat individunya. Prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Prinsip pengelolaan kelas ada 6. Yang pertama, hangat dan antusias. Sikap guru yang selalu antusias, semangat, dan memiliki komitmen yang baik dalam menjalankan tugas atau tanggung jawabnya akan membuat peserta didik lebih bersemangat. Yang kedua, tantangan. Guru harus selalu membuat peserta didik merasa tertantang dalam setiap mengikuti kegiatan pembelajaran. Dikarenakan hal ini akan membuat peserta didik tertarik sehingga dapat mengendalikan gairah belajar mereka, gairah semangat mereka. Yang ketiga, bervariasi. Guru harus selalu kreatif dan memiliki inovasi dalam menggunakan media serta metode pembelajaran. Dikarenakan hal ini akan membuat peserta didik itu lebih antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Dan peserta didik tidak akan merasa bosan dengan pembelajaran tersebut dan lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran berlangsung. Dan yang keempat, keluasan. Keluasan pengajaran dapat mencegah munculnya gangguan seperti keributan pada peserta didik, tidak ada perhatian, tidak mengerjakan tugas, dan lain-lain. Sifat keluasan yang ada pada guru akan membuat peserta didik itu merasa lebih dekat dengan guru. Yang kelima, penekanan. Pada hal-hal positif,
yaitu dapat dilakukan guru dengan memberi penguatan yang positif dan kesadaran guru untuk menghindari kesalahan yang dapat mengganggu jalannya suatu kegiatan proses pembelajaran. Yang keenam, penanaman disiplin. Penanaman disiplin diri guru yang menjadi disiplin diri guru. Guru yang menjadi teladan sebaiknya dapat mengendalikan diri dan melaksanakan tanggung jawabnya jadi guru. Nah, jadi guru harus disiplin dalam segala hal agar peserta didik itu dapat mencontohnya dengan baik. Sekian, terima kasih. Poin yang keempat adalah pendekatan-pendekatan dalam pengelolaan kelas. Adanya pendekatan adalah karena untuk membangun hubungan yang harmonis dengan siswanya dan dapat berinteraksi yang baik. Ketika kita berinteraksi dengan baik, maka kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar. Pendekatan-pendekatan dalam pengelolaan kelas ada 7. Yang pertama adalah pendekatan kekuasaan, yang kedua adalah pendekatan ancaman, yang ketiga adalah pendekatan kebebasan, yang keempat adalah pendekatan resep, yang kelima adalah pendekatan perubahan tingkah laku, yang keenam adalah pendekatan suasana emosi dan hubungan sosial, dan yang ketujuh adalah pendekatan proses kelompok. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan kekuasaan. Dibentuknya aturan adalah untuk ditaati dan diikuti. Jadi dalam aturan ada kekuasaan yang mengikat untuk ditaati oleh anggota kelas. Melalui kekuasaan dalam bentuk aturan itulah guru dapat mendekati siswa. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan ancaman. Pendekatan ancaman bisa diterapkan jika kondisi kelas sudah benar-benar tidak bisa dikendalikan. Kemudian pendekatan yang ketiga adalah pendekatan kebebasan. Pendekatan kebebasan adalah kebebasan berpikir, bereksperimen, atau melakukan sesuatu atas kehendaknya sendiri. Jadi, guru tidak memberikan batasan apapun dalam melakukan sesuatu. Cara pikir mereka sendiri terhadap satu topik pembelajaran, selama tidak melanggar norma dan etika. Pendekatan yang keempat adalah pendekatan resep, yaitu guru meminta siswa untuk mendaftar semua hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan ketika pembelajaran berlangsung. Pendekatan yang kelima adalah pendekatan perubahan tingkah laku. Di sini merupakan suatu proses mengubah tingkah laku dari peserta didik dari tingkah laku yang kurang baik menjadi tingkah laku yang baik. Kemudian pendekatan yang keenam adalah pendekatan suasana emosi dan hubungan sosial. Guru harus bisa membangun emosi yang positif di dalam kelas. Dan agar suasana pembelajaran dapat menyenangkan, guru harus bisa membangun hubungan yang harmonis dengan muridnya. Pendekatan yang ketujuh adalah pendekatan proses kelompok. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang mengoptimalkan interaksi antar peserta didik dalam suatu kegiatan kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran, sehingga dalam kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Sekian dari kelompok kami. Banyak kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe.